Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren. Kali ini kita akan kembali mengomentari Profesor Hendy Subiakto yang debat dengan siapa ya, ketua KNPI atau anggotanya, saya nggak begitu perhatikan. Juga dengan Mustafa Narawadaya. Di Profesor Hendy Subiakto ini partnernya adalah Eko Kuntadi, yang juga saya sering buat videonya dulu guys. Tapi sekarang nggak sempat lagi kan buat video-video tentang Eko Kuntadi, Ade Armando, dan Siregar gitu. Nah, jadi ketika itu siapa dari KNPI mengatakan tidak ada di Al-Quran itu mengatakan Allah itu lemah, nggak ada. Yang ada selalu Allah Maha Kuasa. Nah, lalu kata Profesor Hendy Seki itu bukan fakta. Gini guys ya, itu adalah fakta tertulis. Nah, kalau ada sekarang yang lain itu tinggal kepercayaan. Jadi yang dimaksud oleh dari KNPI ini adalah fakta itu tertulis di Quran, bahwa faktanya di Quran tidak ada tertulis Allah itu lemah, yang ada Allah Maha Kuasa. Itu fakta, tulisan Quran seperti itu. Bukan Anda percaya apa tidak, bukan itu poinnya. Tapi Profesor Hendy Subiakto ya, saya nggak tahu nih ini profesor atau gimana sih gitu. Saya saja bukan profesor itu masih bisa menyambung dengan dari KNPI. Gini guys ya, kita ngomong tuh harus berdasarkan dalil. Makanya di Islam itu diajarkan ya, ngomong tuh pakai dalil. Anda ngomong begitu dalilnya mana? Maka sampaikanlah dari Quran surah apa misalnya, surah berapa, hadis nomor berapa misalnya. Jadi ada rujukannya, jadi nggak asal jeplak ngomong guys gitu. Nah, kalau Ferdinand Huta Heian ya, itu memang tidak ada tertulis, dia hanya pendapat pribadi. Dan itu pun dia nggak ngerti arti kata membela, dia nggak ngerti. Dia menyamakan membela itu hanya yang kuat pada yang lemah. Padahal kita juga membela bisa juga kepada yang benar. Membela itu ada yang kepada yang benar, ada yang kita suka. Ada orang yang membela yang disukainya, ada orang yang membela yang benar, ada orang yang membela yang lemah. Jadi banyak orang membela guys gitu. Bahkan yang salah pun ada orang membela yang salah. Paham ya? Misalnya yang mempacking tempat maksiat, diskotik, klub malam, itu pembelanya ada loh. Backingnya ada, backing itulah membela dia. Bahkan yang salah pun ada yang membela. Jadi membela itu bukan hanya sempit, hanya yang lemah dibela, yang lemah maka dibela, enggak. Yang kuat pun dibela. Yang saya sampaikan di video sebelumnya, contoh yang kuat dibela ketika pemerintah menangkap bandar narkoba. Pemerintah benar, pemerintah lebih kuat dari bandar narkoba. Ya kan? Jadi Anda bela yang mana? Ya bela pemerintah, karena dia benar. Bandar narkoba meskipun dia lemah, dia salah guys. Gitu poinnya. Jadi itu perlu dipahami. Jadi apa yang tertulis? Jadi pertama, Ferdinand Huta Heian ini nggak ngerti apa arti kata membela, ya kan? Salah kedua adalah tidak ada pula tertulis di dalilnya gitu. Jadi salahnya dua kali guys. Nggak ngerti tentang arti kata membela, selalu menyempitkan arti kata membela, dan tidak ada dalilnya. Jadi berarti ini ngomong tanpa ilmu sama sekali. Nah, jadi ya kita ngomong fakta ya, bahwa fakta tertulis bahwa di Al-Quran tidak ada dikatakan Allah lemah. Yang ada selalu Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya gitu kan, Maha Perkasa. Nah, kita ambil lari ke kitabnya Bung Ferdinand ya. Nih. Ini fakta loh guys, tertulis. Ini fakta tuh tertulis. Terserah Anda percaya apa tidak ini. Ya kan? Saya percaya. Karena ini fakta. Saya mengimani dalam artian memang cocok dengan fakta realnya. Coba kita bacakan. Anda baca di Yohanes pasal 5 ya, mulai dari ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Lemah nggak? Kalau ada orang yang mengatakan tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, itu berarti lemah. Nah ini wajar, kenapa? Yesus seorang manusia, dan memang orang-orang Kristiani mengakui bahwa Yesus adalah manusia, juga sebagai Tuhan. Tapi dia lemah dari sisi manusianya, itu fakta. Faktanya Yesus lemah karena dia manusia. Fakta tertulis, bukan hanya fakta logika karena dia manusia, juga tertulis lengkap dalilnya guys. Dalilnya ada, logikanya masuk gitu kan, bukan seperti Bung Ferdinand.
Karena dia menuhankan Allah sekaligus Yesus kan. Kita bahas Yesusnya guys. Perbandingan Yesus dengan Bapa. Dengan Bapa ini siapa? Allah Bapa ya. Kalau Yesus kan anak, Allah anak gitu. Ini ada dua oknum yang berbeda kekuatan ya. Allah Bapa maha kuat, maha kuasa. Allah anak atau Yesus tidak maha kuasa. Makanya dikatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu di dirinya sendiri. Berarti Yesus lemah ya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu di dirinya sendiri. Yang membantu siapa? Allah tadi. Jadi Allah ini ada dua posisi. Allah kuat, Yesus lemah. Ini fakta tertulis ya, dan bisa disetujui dengan logika kita karena Yesus juga cuma seorang manusia gitu kan. Nah, kita lompat-lompat aja karena ini terlalu panjang guys. Kita poin-poinnya saja yang penting ya. Nih. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Berarti Yesus utusan Allah, utusan Bapa. Orang yang mengutus pasti lebih kuat pada yang diutus, ya. Karena yang diutus itu adalah menerima perintah, yang mengutus memberi perintah. Berarti yang mengutus lebih kuat daripada yang diutus. Logikanya kan? Presiden yang mengutus menteri lebih kuat presiden pada menteri kan? Makanya presiden bisa menyuruh menteri. Nggak mungkin menteri nyuruh presiden. Hierarki aja lebih kuat presiden, sama kayak ini. Posisinya Yesus di bawah Bapa ya, karena diutus. Nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekali lagi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus lemah, karena memang wajar, logika, karena dia manusia biasa kan, sekaligus Tuhan. Tapi konteksnya ya, selama dia di manusia biasa dia lemah guys, karena memang manusia gitu kan. Mungkin yang maksud mereka kuat itu adalah ketika dia sebelum berubah di manusia, ketika dia berubah di Tuhan gitu. Nah, oke. Jadi poinnya adalah semua itu harus ada tertulis. Jadi di fakta tertulis, saya sudah sampaikan faktanya di Alkitab, dan untuk di Quran Anda bisa cari sendiri. Anda ketikkan Allah Maha Kuasa, akan banyak ayat mengatakan Allah Maha Kuasa. Tapi Anda ketikkan atau cari ayat yang berbunyi Allah lemah, tidak ada. Nah, jadi Ferdinand Hutein mengartikan secara logika dia sendiri tanpa ada dalilnya. Itu kesalahan fatal nih guys. Karena ngomong tanpa dalil gitu. Hanya berdasarkan hawa nafsu dan tanpa ilmu juga. Kalau saya insya Allah pakai ilmu. Saya ada rujukannya, dalilnya kita ada bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa diri sendiri alias lemah, ya. Nah, jadi ini bukan lemah dalam hal menghina ya, bukan, tapi menyampaikan fakta tertulis. Memang faktanya begitu, memang itu yang tertulis, mau bilang apa lagi? Di sini saya tidak berbohong sama sekali. Tapi ketika Bung Ferdinand mengatakan Allah lemah, itu dia berbohong. Kenapa? Kita suci tidak tulis seperti itu. Tapi ketika saya mengatakan Yesus lemah, saya tidak bohong. Kenapa? Ini ayatnya. Paham ya? Jadi bedanya saya, kalau Anda mau bandingkan dengan Bung Ferdinand, saya ngomong berdasarkan dalil yang tertulis. Bahwa Yesus lemah. Kenapa? Argumentasinya kuat. Karena dia pertama manusia. Pakai logika. Nggak usah pakai kitab dulu deh. Dia manusia. Kedua, dia tidak dapat berbuat dari diri sendiri. Ya. Dan dia diutus. Orang diutus pasti lebih lemah daripada yang mengutus, guys. Oke? Jadi, bicara dengan ilmu, bicara dengan dalil. Jadi fakta, Quran adalah fakta. Bukan Quran adalah fakta ya, karena itu subjektif. Maksud saya adalah apa yang tertulis di Quran bahwa Allah Maha Kuasa itu fakta. Dan tidak ada tertulis di Quran bahwa Allah itu lemah, itu juga fakta. Perkara Quran itu fakta apa tidak, itu lagi kepercayaan masing-masing lagi. Itu yang tidak dimengerti oleh Profesor Hendy Subiakto, gitu kan. Jadi orang bukan sedang ngomong dalam konteks Anda harus percaya Quran, ini fakta, bukan. Tapi faktanya tertulis di situ, gitu loh. Itu yang terus itu memang faktanya tertulis gitu, paham ya? Nah, jadi guys, ini kritik saya buat Profesor Hendy Subiakto. Beliau kan profesor nih, itu orang rame. Saya takut nanti orang-orang malah yang nggak paham malah percaya gitu. Oh, ini profesor nih, benar itu. Enggak.
terus pakai logika kita, jadi kita nggak gampang percaya. Ini orang titelnya profesor, telah dulu, kaji dulu, sampaikan benar apa tidak. Nanti sampaikan. Jadi faktanya bahwa tidak ada tertulis di Quran Allah lemah, nggak ada. Yang ada selalu Allah Maha Kuasa. Nah, sebaliknya di Alkitab sendiri, ya, tidak ada memang tertulis Yesus lemah, ya apa? Yesus lemah nggak ada, tapi kita bisa mengatakan Yesus lemah dari kesaksiannya sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tidak berbuat apa-apa diriku sendiri, itu artinya orang itu lemah. Aku diutus oleh Bapakku, itu artinya dia lemah. Yang kuat siapa? Yang mengutusnya, yang membuat dia bisa melakukan hal itu dirinya, itu yang kuat, yang Maha Kuasa. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.